bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari SMK Muhammadiyah Lumajang. Tujuan kami ke sini akan melakukan penyuluhan tentang diet pasien pada penyakit jantung. Sebelum melakukan penyuluhan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Muhammad Riko. Saya Natasha Dewanti. Saya Dias Debintasari. Saya Nabila Sari. Saya Yunia Suti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan tujuan dari penyuluhan ini, yaitu agar ibu dan teman-teman dapat paham dan mengetahui betapa pentingnya kita untuk melakukan diet pasien pada penyakit jantung. Adapun waktu yang dibutuhkan 15 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Ya, bersedia. Untuk materi yang pertama yang kita bahas yaitu tentang tujuan diet pasien pada penyakit jantung. Yang pertama yaitu memberikan makanan secukupnya tanpa memperberatkan kerja jantung. Yang kedua, menghilangkan atau mencegah penimbunan garam atau air. Yang ketiga yaitu menurunkan berat badan pasien apabila pasien terlalu gemuk. Adapun yang kedua, kita akan membahas tentang syarat-syarat diet pasien pada penyakit jantung. Yang pertama yaitu kalori rendah, terutama bagi penderita atau pasien yang berat badannya terlalu gemuk. Yang kedua yaitu protein dan lemak sedang. Yang ketiga, cukup vitamin dan mineral. Yang keempat, rendah garam bila ada tekanan darah tinggi atau pembekakan. Yang kelima, mudah cerna, tidak merangsang dan tidak menimbulkan gas. Yang keenam, porsi kecil dan diberikan sering. Macam-macam diet dan indikasi diet jantung. Yang pertama, diet jantung 1 diberikan kepada pasien dengan akut miokard infark. Diberikan 1-1,5 liter perharinya sampai pasien dapat menerimanya. Makanan ini diberikan dengan rendah kalori dan zat-zat gizi lainnya. Diet jantung 2 diberikan kepada pasien secara berangsur-angsur dalam fase akut yang telah diatasi. Menurut berat pengembangannya ini rendah dengan kalori, protein, dan rendah garam. Kemudian diet jantung 3 diberikan setelah penggantian dari diet jantung 2 kepada penderita penyakit jantung yang tidak begitu berat. Makanannya berbentuk mudah dicerna seperti lunak ataupun biasa. Makanan ini rendah dengan cairan garam dan juga zat-zat gizi lainnya. Diet jantung 4 diberikan sebagai pengganti diet jantung 3 atau penyakit jantung ringan. Diberikan dalam bentuk biasa. Makanan ini rendah kalori dan zat-zat gizi lainnya dan rendah garam. Yang keempat, makanan yang tidak boleh dimakan pada diet pasien pada penyakit jantung. Yang pertama, kue-kue yang terlalu manis dan gurih seperti cake, tarkis, dodol, dan sebagainya. Yang kedua, semua daging yang berlemak, ham, dan sosis. Yang ketiga, goreng-gorengan dan santan kental. Yang keempat, sayuran yang menimbulkan gas seperti kol, wortel, dan sawi. Yang kelima, cabai dan bumbu lain yang merangsang. 5. Pembagian makanan sehari-hari diet jantung 4. Pukul 8 yaitu 3/4 gelas nasi, 1 butir telur, setengah gelas sayuran, setengah sendok makan minyak, 1 sendok makan gula pasir. Pukul 10, 1 potong sedang pepaya, 1 sendok makan gula pasir. Pukul 12, 1/1/3 gelas nasi. Pukul 4 sore, 1 potong sedang pepaya dan 1 sendok makan gula pasir. Pukul 6 malam, 1 potong sedang daging, 2 potong sedang tempe, 3/4 gelas sayuran, 1 potong sedang pepaya, dan 1 sendok makan minyak. Baiklah ibu-ibu, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan. Mbak, saya mau bertanya, bagaimana jika seseorang menderita penyakit jantung tetapi tidak melakukan diet pada penyakit jantung? Ya, silahkan yang mau bertanya selanjutnya, Bu, silahkan. Mbak, apa yang dimaksud dengan diet jantung 1, 2, 3, dan 4?
Baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan pada nomor 1. Bagaimana jika seseorang menderita penyakit jantung tetapi tidak melakukan diet pada penyakit jantung? Adapun resikonya yang pertama yaitu berdampak pada paru. Berdampak pada paru karena terjadinya penumpukan cairan sehingga mengakibatkan sesak nafas. Yang kedua, shock kardiogenik yaitu ketidakmampuan darah untuk memompa darah sesuai ukurannya masing-masing. Yang ketiga yaitu gagal ginjal. Yang keempat stroke. Yang kelima pembesaran ukuran hati atau liver. Yang keenam kematian. Dan yang ketujuh aritmia atau gangguan irama jantung. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan diet jantung 1, 2, dan 3, dan 4. Maksud dari diet jantung 1, 2, 3, dan 4 adalah tahapan-tahapan dalam masa diet pada penyakit jantung. Diet 1 dilakukan pada penyakit akut. Kedua, setelah akut telah diatasi, kita melakukan diet kedua. Kemudian diet ketiga adalah perpindahan pada diet 2. Setelah itu yang keempat adalah perpindahan dari diet 3 atau penyakit jantung ringan. Terima kasih. Baiklah Ibu-ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, terima kasih. Tidak, sudah paham semua ya. Jadi kesimpulannya, bila kita memiliki penyakit jantung, maka kita dianjurkan melakukan diet jantung. Karena jika tidak akan berakibat fatal bagi kita. Ya udah, kita tutup dulu. Jika ada salah-salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien pada penderita penyakit jantung. Loh, tujuan diet nya di garam. Seperti cake, tarkis. Dan tidak menimbulkan gas. Yang keenam, porsi kecil. Apa?